selanjutnya ya, tentang sudut-sudut istimewa. Jadi yang apa itu namanya tadi kita namain sudut alfa, beta, itu ada nilainya, ada besarnya. Besar sudut alfa berapa, beta berapa gitu. Kalau misalkan kita tidak mengetahui sudutnya, makanya kita tadi namakan alfa, beta dan lain sebagainya. Nah, di sini ada besar-besar sudut itu yang istimewa. Istimewanya kalau misalkan di trigonometri adalah yang istimewa itu adalah yang ini. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, jadi nilainya sudah saya tuliskan dalam tabel ini ya. Jadi sin 0, gini bacanya ya. Sin 0 derajat berapa nilainya? 0. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Sin 45 derajat setengah akar 3. Setengah akar 2. Kemudian sin 60 setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah 1. Dan seterusnya untuk cos dan tan ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Yang pertama nih, saya punya segitiga siku-siku, segitiga ABC. Siku-sikunya di sisi B, di titik sudut B. Kemudian di soal ini kita disuruh menentukan panjang AB. Emang bisa Ustazah, tadi kan kalau teorema Pythagoras kita harus punya dua sisi yang harus diketahui. Kalau ini cuma satu sisi, cuma sisi BC. Sisi BC 10 meter. Kemudian ada satu lagi nih, sekarang udah tahu sudutnya 45 derajat, yang dicari sisi AB. Sisi AB ini sisi apa? Kan yang dicari, misal ini kita namakan AB ini X, ini berapa yang dicari ya kan? Nah, cara mencarinya adalah dengan perbandingan trigonometri yang tadi, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang tadi. Apa itu? Kita lihat di sini sisi sudut 45 derajat ini yang diketahui apa aja? Sudut 45 derajat, sisi BC, kemudian yang dicari sisi AB. Kita lihat, ini sisi apa ini? 10 ini sisi apanya sudut? Ini kan sudutnya 45, kemudian 10 ini sisi depannya sudut kan? Ini sisi depan, yang dicari sisi samping. Depan samping. Apa ya tadi ya perbandingan depan samping? Masih ingat nggak? Apa? Ada yang ingat ya? Depan samping adalah perbandingan tan-nya. Jadi kita menggunakan bantuan dari tan. Jadi gini ya, tan berapa sudutnya? Ini sudutnya bukan lagi alfa, beta, ataupun theta, karena sudutnya udah diketahui 45 derajat. Berarti langsung aja kita tulis tan 45 derajat sama dengan sisi depan. Sisi depannya mana tadi? Sisi depan adalah sisi BC ini ya. BC. Kemudian dibagi sisi samping. Sampingnya AB. Tanda saya. Nah, tan 45 berapa? Kita lihat di tabel ini. Tan 45 derajat berapa? Oh, 1. Berarti kita tulis hasil dari tan 45 derajat adalah 1. 1 sama dengan sisi BC berapa? BC 10. Kemudian sisi AB. AB yang kita cari ya kan? X. Maka cara mencari X adalah X-nya kita pindah ruas ke sini ya. X dikali 1 sama dengan X, berarti X-nya sama dengan 10. Gitu. Cuma ini 10 dikali 1 ya. 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi sisi AB nilainya adalah 10. Gampang kan? Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2 ya. Ada segitiga PQR, siku-siku di Q.
Kemudian kita disuruh menentukan panjang QR. Sama ya, tadi ya yang diketahui di segitiga PQR ini adalah di sudut P ada sudut 30 derajat, kemudian sisi miringnya udah diketahui 18 meter. Kita disuruh mencari sisi QR. Nah, kita lihat sisi QR ini, sisi apanya dari sudut 30 derajat itu? Sisi depannya apa sisi sampingnya? Oh, QR ini kan sudutnya, terus ini QR. Oh, QR ini sisi depannya Ustazah. Oke, berarti kalau yang kita cari ini adalah sisi depan, kita misalkan X lagi ya, sisi depan. Kemudian yang diketahui sisi miring, depan miring. Tadi depan miring itu apa? Depan per miring itu adalah sin. Nah, makanya kita pakai bantuannya sin. Sin berapa? Sin sudutnya tadi sin 30 derajat sama dengan sisi depannya QR. Ini ya yang kita cari ya, per sisi miring, depan miring ya, PR. Nah, kemudian kita lihat pada tabel sudut-sudut istimewa itu, sin 30 derajat berapa nilainya? Sin 30 derajat. Oh, setengah nilainya. Berarti kita tulis di sini sin 30 setengah sama dengan sisi QR-nya yang kita cari ini X per sisi PR 18. Maka sisi X sama dengan gimana? Ini kan ini pindah ruas ke sini ya. Berarti setengah, kalau pembagian pindah ruas ke kiri jadi perkalian 18. Berarti X-nya sama dengan 9. Itu satuannya apa? Meter. Oke, berarti sisi QR ini nilainya adalah atau panjangnya adalah 9 meter. Gampang kan? Oke, terakhir, contoh yang terakhir. Ini ada soal cerita ya. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm. Anaknya ini misal kita namakan Reza ya. Misal Reza tinggi badannya 155 cm. Itu diukurnya sampai ke mata berarti dari kaki sampai ke matanya Reza itu tingginya adalah 155 cm. Kemudian dia berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Misalkan di sana itu ada tiang bendera ya, jarak Reza sama tiang bendera itu adalah 12 meter. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Apa maksudnya sudut elevasi? Jadi gini, ini Reza, misal saya Reza, kemudian di depan itu ada tiang bendera, kemudian si Reza ini melihat puncak atau tiang bendera itu gini, sambil melihat kan pasti agak apa itu namanya, dongak gini kan ya, mendongak gini kan ya. Nah, ini antara matanya Reza melihat mata dan tiang bendera ini, sudutnya kalau kita ukur itu adalah 45 derajat. Nah, sudut dari mata ke puncak tiang bendera itu adalah 45 derajat. Nah, ini ditanyakan berapakah tinggi tiang bendera itu? Emang bisa Ustazah kita menghitung tinggi tiang bendera dengan informasi yang seperti ini aja? Bisa, caranya gimana? Kita simulasikan seperti yang sudah kita kerjakan tadi nomor 1 dan 2. Kita buat segitiga siku-sikunya. Jadi gini kan, misal di sini karena saya nggak begitu jago gambar ya, jadi asal-asalan aja kita misalkan gini gambarnya. Ini ada Reza, nih Reza kan, anak itu tadi. Kemudian di sini tiang bendera. Nah, tingginya Reza dari mata sampai tanah ini adalah 155 cm. Kemudian Reza ini melihat puncak tiang bendera itu dengan sudut 45, ini misal matanya ya, 45 derajat. Ini ilustrasinya. Jadi di situ kebentuk nggak sih segitiga siku-sikunya? Iya kan? Ini kan? Nah, ini saya gambar
gambar kembali ya. Jadi di situ kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku yang seperti ini. Siku-sikunya di sini. Ini siku-siku nih ya. Tuh ya. Kita persiskan di sini. Oh ya, di sini ada satu informasi yang lupa. Jaraknya Reza ke tiang bendera itu adalah ini 12 meter. Berarti ini 12 meter. Berarti panjangnya ini ke sini adalah 12. Yang ini yang kita cari berapa. Kemudian sudutnya yang terbentuk 45 derajat. Nah, sama seperti mengerjakan nomor 1 dan 2 yang diketahui sudut 45 derajat dan 12 ini sisi samping atau sisi miring atau sisi depan ya. Kita lihat di sini 45 derajat, di sini sisinya 12 yang diketahui adalah berarti sisi samping. Terus yang ditanya sisi depan, berarti depan samping. Apa ya yang depan samping itu, perbandingan apa ya depan samping itu? Sama seperti ini ya, depan samping berarti sisi atau kita pakai perbandingan tan. Berarti jawabannya adalah gini cara mencarinya. Tan 45 derajat sama dengan sisi depannya kan berarti X itu ya, X per sisi sampingnya 12. Oke, tan 45 kita cari lagi tadi. Tan 45. Oh, 1 nilainya tan 45. Berarti 1 sama dengan X per 12. Berarti nilai X-nya adalah 12 dikali 1. Berarti X-nya sama dengan 12. 12 meter ya. Oke, karena ini meter ya. Jadi tingginya segini aja ya, nggak semuanya, nggak seluruhnya. Berarti ini X-nya adalah 12. Nah, segini ini 12 meter. Terus sisanya gimana Ustazah? Ya ikut tingginya Reza. Tingginya Reza tadi kan 155. Berarti tinggi keseluruhan tiang bendera adalah, jadi tinggi tiang bendera ya kita tinggal jumlahkan ya. 155 cm kalau kita jadikan meter jadinya berapa? Dibagi 100 ya. Berarti 1,55 meter. Ya. Jadi tinggi tiang benderanya ya tinggal sama dengan tingginya Reza 1,55 ini ditambah X ini tadi yang kita udah cari segini nih. Kan segini 12 meter. Terus yang sisanya ini adalah sama seperti tingginya Reza ya. Berarti berapa? Berarti 12 meter. Berapa? 1,55 ditambah 12 13,55 meter. Oke, selesai. Bagaimana? Mudah kan?